Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. 5 yang beranggotakan saya Siti Nestewati, ada juga Nur Asia, lalu Jiat El Fahmi. Kali ini kita akan ngebahas mengenai asuhan keperawatan keluarga dengan anak usia sekolah. Saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Nes Angga Saiful Rahmat, Eskep, Mkep, Espektepkom, yang sudah mengajarkan kita bagaimana pembuatan video ini dan isi materinya seperti apa. Ya, baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Apa sih keluarga itu? Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional yang memiliki peran masing-masing. Menurut Friedman dalam Suprajitno 2004, keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga adalah dua hubungan atau lebih yang tergantung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, pengangkatan atau adopsi, yang mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. Keluarga dibedakan menjadi 8. Yang pertama, nuclear family, yang kedua, extended family, yang ketiga ada single parent family, yang keempat, nuclear detached family, yang kelima, blended family, yang keenam, three generation family, yang ketujuh, single adult living alone, dan yang terakhir ada middle age or elderly couple. Nah, ternyata keluarga itu memiliki fungsi loh. Yang pertama, ada fungsi afektif. Fungsi ini adalah fungsi internal keluarga. Fungsi afektif ini berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial. Yang kedua, ada fungsi sosial. Keluarga merupakan tempat individu melakukan sosialisasi, di mana anggota keluarga belajar disiplin norma keluarga, perilaku melalui interaksi dalam keluarga. Selanjutnya, individu maupun keluarga tersebut berinteraksi dalam masyarakat. Ada fungsi reproduksi, yakni fungsi untuk meneruskan kelangsungan keturunan. Adalah fungsi ekonomi yang merupakan fungsi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Fungsi yang kelima adalah fungsi perawatan kesehatan, yakni perlindungan dan pemeliharaan yang mempengaruhi status kesehatan keluarga maupun individu tersebut. Ya, sekarang kita masuk ke tahapan-tahapan kehidupan keluarga. Yang pertama itu ada keluarga pemula atau pasangan baru menikah. Yang kedua ada keluarga dengan menunggu kelahiran anak. Yang ketiga keluarga dengan mempunyai bayi. Yang keempat ada keluarga dengan anak usia prasekolah. Yang kelima ada keluarga dengan anak usia sekolah. Yang keenam ada keluarga dengan anak remaja. Yang ketujuh keluarga dengan melepaskan anak ke masyarakat. Yang kedelapan, keluarga dengan tahapan berdua kembali. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, keluarga dengan tahapan masa tua. Ini kita lebih fokus ke keluarga dengan anak usia sekolah. Pada tahapan ini dimulai dari anak usia 6 tahun sampai dengan anak usia 12 tahun. Biasanya pada tahap ini hanya kelompok sebaya mempengaruhi perilaku anak. Anak yang sudah mulai perkembangan fisik, kognitif, dan sosialnya meningkat, mereka akan punya kesibukan dan minatnya masing-masing. Dan orang tuanya memiliki aktivitas yang berbeda dengan anak. Anak akan meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi antar teman sebayanya. Tahap-tahap tumbuh kembang pada masa anak sekolah disebut juga periode intelektual.
Tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat meliputi perkembangan fisik seperti tinggi dan berat badan anak yang mulai bertambah, proporsi dan bentuk tubuh anak yang sudah mulai berubah, lalu ada perkembangan otak. Perkembangan otak anak dapat dipengaruhi juga oleh pemenuhan kebutuhan nutrisi dan bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Karena apa? Lingkungan sekitar dapat berfungsi untuk merangsang kinerja otak tersebut. Karena tanpa dirangsang, otak tidak akan berkembang dan sulit untuk menerima informasi-informasi baru. Dan hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku si anak dan interaksi dengan orang lain akan sedikit terhambat karena perkembangan otaknya tidak secara sempurna. Perkembangan selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Perubahan kognitif pada anak usia sekolah adalah pada kemampuan untuk berpikir dengan cara yang logis. Periode ini ditandai dengan 3 kemampuan atau kecakapan si anak, seperti mengklasifikasikan, menyusun, dan mengasosiasikan. Pada tahap ini, anak biasanya meningkatkan kemampuan bahasa dan mengembangkan pengetahuan strukturalnya. Selanjutnya ada perkembangan psikososial. Dalam perkembangan psikososial ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perkembangan moral. Anak mulai mengenal konsep moral pertama kalinya dari keluarga. Usaha untuk menanamkan konsep moral sejak usia dini memang seharusnya sudah dilakukan saat masih di dalam keluarga. Karena informasi yang diterima oleh anak mengenai benar salah, baik buruk, akan ia contoh dan akan ia praktek di pedoman pada tingkah lakunya. Pada poin kedua mengenai perkembangan psikososial, yakni adalah hubungan sebaya. Pengaruh sebaya menjadi lebih berbeda selama tahap perkembangan ini. Konformitas terlihat pada perilaku, gaya berpakaian, dan pola berbicara yang didorong dan dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Poin ketiga adalah identitas seksual dan poin keempat adalah konsep diri dan kesehatan. Namun, tidak semua anak usia sekolah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sempurna. Ada beberapa anak yang kurang bisa untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Mereka belum mampu. Jika hal itu dibiarkan saja terjadi pada anak, kedepannya akan mempengaruhi kepribadian si anak tersebut. Anak tersebut menjadi lebih minder ataupun tidak mau bergaul dengan teman-teman sebayanya, sehingga perkembangan otak, perkembangan kognitif, motorik kasar, motorik halus, dia tidak berkembang. Oleh karena itu, dalam tahap ini peran orang tua harus bisa membagi waktu antara pekerjaan atau aktivitas keseharian orang tua, namun tetap memperhatikan bagaimana perkembangan si anak. Nah, apa sih tugas-tugas perkembangan keluarga, terutama orang tua dengan anak usia sekolah? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Nur Asia. Dari saya cukup sekian. Kepada Kak Nur Asia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Asia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Siti Ning tadi. Yang sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas perkembangan orang tua dengan anak usia sekolah. Nah, di sini di tugas perkembangan orang tua dengan anak usia sekolah ini
terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama itu mensupport perkembangan anak. Di sini mensupport itu mendukung, artinya mendukung perkembangan anak yang dilakukan dengan cara membiarkan anak untuk pergi dan bergabung dengan dunia luar di rumahnya. Contohnya seperti bermain dengan teman sebayanya. Dengan dukungan yang sangat baik dari orang tua, keluarga akan memegang teguh norma dan nilai yang sudah diajarkan orang tuanya kepada dirinya. Misalnya seperti halnya sopan santun, anak tersebut akan menerapkan contoh-contoh tersebut kepada orang yang lebih tua darinya. Kedua, itu ada mempertahankan hubungan pernikahan. Nah, teman-teman, banyak banget kesehatan fisik spesifik pada anak usia sekolah yang jika anak usia sekolah ini tidak diperhatikan dari segi perkembangannya. Nah, yang pertama itu masalah kesehatan spesifik yang sering terjadi pada anak usia sekolah ini. Yang pertama adanya bahaya fisik. Di bahaya fisik ini banyak banget yang sering terjadi. Contohnya itu adanya penyakit, kegemukan, dan kecelakaan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan keluarga pada anak usia sekolah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian di pengkajiannya. Nah, di pengkajian itu di keperawatan keluarga pada anak usia sekolah itu terbagi menjadi 2, yaitu pengkajian yang berhubungan dengan keluarga serta pengkajian yang berhubungan dengan anak usia sekolah. Kita bahas satu persatu, yaitu mulai dari pengkajian yang berhubungan dengan keluarga. Nah, di sini di pengkajian berhubungan dengan keluarga itu terdapat identitas keluarga seperti biasanya yang dicantumkan dari umur, nama biasa, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah serta ibu, tempat tinggal saat ini, dan tipe keluarga seperti apa. Yang kedua itu adanya riwayat dan tahapan perkembangan keluarga, yaitu tahapan perkembangan keluarga saat ini. Tahapan perkembangan keluarga saat ini itu ditentukan dengan anak tertua dari keluarga intinya, seperti itu. Dan tahapan perkembangan keluarga ini yang belum terpenuhi, sehingga bisa dijelaskan mengenai perkembangan yang belum terpenuhi itu seperti apa oleh keluarganya, serta kendala mengapa tugas perkembangan tersebut belum terpenuhi. Untuk selanjutnya, pengkajian yang berhubungan dengan anak usia sekolah seperti biasa, adanya identitas pada anak dari mulai umur, nama anak, dan jenis kelamin anak, serta adanya alamat yang tertera di identitas. Dan juga adanya riwayat kehamilan serta persalinan anak, riwayat kesehatan bayi sampai saat ini apakah terjadi masalah atau tidak, kebiasaan saat ini untuk anak usia sekolah dari mulai perilaku hingga kegiatan sehari-harinya, pertumbuhan dan perkembangan anak saat ini termasuk dari kumpulan yang tercapai pada anak tersebut hingga sampai pemeriksaan fisik. Dan juga dilengkapi dengan pengkajian bagaimana karakteristik anak ataupun karakteristik teman bermain anak, bagaimana lingkungan bermain anak, apakah strategis atau tidak. Ya mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Nanti untuk penjelasan diagnosa keperawatan dari asuhan keperawatan keluarga pada anak usia sekolah ini akan dilanjutkan sama teman saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Jadil Fahmi akan meneruskan pembahasan dari teman saya Nur Asia. Nah, di sini saya akan membahas tentang diagnosa dari pengkajian yang berhubungan dengan anak usia sekolah. Nah, masalah yang dapat digunakan untuk perumusan diagnosa keperawatan yaitu yang pertama ada masalah aktual atau resiko. Nah, di sini ada gangguan pemenuhan nutrisi lebih dari kurang kebutuhan tubuh, lalu menarik diri dari lingkungan sosial, ketidakberdayaan mengerjakan tugas sekolah, mudah dan sering marah, menurunnya atau berkurangnya minat terhadap tugas sekolah yang dibebankan. Nah, potensial atau sejahteranya di sini ada meningkatkan kemandirian anak.
Terus hubungan dengan keluarga yang harmonis, terpenuhinya anak sesuai tugas perkembangannya. Nah, sekarang kita berlanjut ke rencana asuhan keperawatan. Yang pertama, hubungan keluarga yang berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anak yang sakit. Tujuannya, hubungan keluarga meningkat menjadi harmonis dengan dukungan yang adekuat. Intervensinya di sini diskusikan tentang tugas keluarga, diskusikan bahaya juga hubungan keluarga tidak harmonis saat anggota keluarga sakit, kaji sumber dukungan keluarga yang ada di sekitar keluarga. Lalu yang terakhir, rujukan ke fasilitas kesehatan yang sesuai kemampuan keluarga. Yang kedua, resiko tinggi hubungan keluarga tidak harmonis berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah yang terjadi pada anaknya. Tujuannya, ketidakharmonisan keluarga menurun. Intervensinya di sini diskusikan faktor penyebab ketidakharmonisan keluarga. Lalu diskusikan tentang alternatif mengurangi atau menyelesaikan masalah. Ajarkan cara mengurangi atau menyelesaikan masalah. Di sini ada yang ketiga, potensial atau sejahtera. Meningkatkan hubungan yang harmonis antar keluarga. Tujuannya dipertahankan hubungan yang harmonis. Intervensinya adalah anjurkan keluarga mempertahankan pola komunikasi, diskusikan cara penyelesaian masalah, dan beri pujian atas kemampuannya. Lalu bantu keluarga mengenali kebutuhan anggota keluarga usia anak sekolah. Diskusikan dengan cara memenuhi kebutuhan anggota keluarga tanpa menimbulkan masalah.